Ada aturan yang sering terlewat ketika sistem penggajian dan pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sebentar ya, jangan geser dulu. Saya tahu judul seperti ini kadang terasa kurang manis dibanding judul yang langsung bilang cair tanggal sekian. Tapi justru karena itu, ini penting. Karena yang paling bikin capek bukan menunggu, tapi menunggu sambil salah mengira. Salah mengira itu bahaya. Kita bisa terlalu yakin padahal belum pasti. Atau terlalu takut padahal sebenarnya ada tanda-tanda baik. Dua-duanya sama-sama melelahkan, jadi mari kita luruskan pelan-pelan. Sinyal positif memang ada, tapi ada batasannya. Dan batasan ini bukan untuk mematahkan harapan. Ini supaya harapan kita tidak jadi pintu masuk kekecewaan. Saya paham pola yang terjadi tiap tahun. Begitu mendekati Ramadan, grup WhatsApp ramai, tetangga mulai bertanya, video pendek bertebaran, komentar berseliweran. Ada yang bilang, sudah siap, ada yang bilang, tinggal tunggu, ada yang bawa angka-angka, bahkan ada yang berani memastikan jadwal. Lalu Bapak Ibu jadi ingin cepat percaya, karena kebutuhan nyata di rumah memang tidak menunggu. Tapi di sini kita perlu satu cara berpikir yang sehat. Bedakan antara sinyal dan kepastian. Sinyal itu seperti lampu hijau dari jauh. Kita senang karena artinya arah jalan terbuka. Tapi kalau lampu hijau masih jauh, kita tidak boleh langsung injak gas sampai mentok. Karena bisa saja ada zebra cross, bisa ada polisi, bisa ada kendaraan lain yang belum lewat. Kepastian itu seperti lampu hijau tepat di depan mata kita, jalurnya sudah jelas, tinggal jalan. Jadi ketika kita bilang sinyal positif ada, artinya peluangnya terbuka, arah kebijakannya terlihat, persiapannya terasa. Tapi bukan berarti uangnya sudah pasti masuk besok pagi. Nah, sekarang batasannya apa saja? Saya akan sebutkan satu persatu dengan bahasa yang mudah, biar Bapak Ibu bisa langsung pakai sebagai filter saat menerima informasi. Batasan pertama, perencanaan bukan pelaksanaan. Banyak orang mendengar sudah masuk rencana, lalu menganggap berarti pasti cair. Padahal rencana itu baru niat yang ditaruh di meja. Pelaksanaan itu butuh tombol ditekan. Tombol itu biasanya berupa keputusan resmi yang menjadi dasar untuk menyalurkan uang negara. Ini penting, karena di negara, uang itu tidak boleh bergerak hanya karena katanya. Harus ada dasar yang membuat setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan. Batasan kedua, pengumuman bukan berarti serentak. Ini juga sering bikin panik, misalnya ada kabar, mulai tanggal ini, lalu orang berharap semua rekening berubah pada jam yang sama. Padahal proses penyaluran itu biasanya bertahap. Bank beda, wilayah beda, sistem beda, batch transfer beda. Jadi ketika nanti ada pengumuman resmi sekalipun, jangan kaget kalau tetangga sudah masuk duluan, sementara rekening Bapak Ibu baru masuk beberapa jam atau 1-2 hari kerja setelahnya. Itu bukan berarti haknya hilang. Itu bisa jadi faktor teknis. Batasan ketiga, THR bukan pensiun rutin. Pensiun bulanan itu hak rutin yang jalurnya sudah berjalan. THR itu kebijakan tahunan. Artinya ada kemungkinan besar diberikan, tapi tidak bisa disamakan seperti otomatis tiap bulan. Jadi kalau ada orang bilang, tenang aja THR mah otomatis, di situ kompas kita harus bunyi. THR biasanya memang diberikan, tapi tetap butuh keputusan tahunan yang membuka jalur pencairan. Batasan keempat, komponen THR berbeda-beda tergantung status. Ini yang sering bikin salah mengira. Ada yang membandingkan THR pensiunan dengan THR ASN aktif, lalu kecewa karena nominalnya tidak sama. Bapak Ibu, struktur penghasilan berbeda. ASN aktif bisa punya komponen yang melekat pada status kerja aktif. Pensiunan umumnya mengacu pada komponen pensiun yang diterima rutin. Jadi jangan ukur harapan dengan kata orang yang konteksnya bukan pensiunan. Batasan kelima, yang paling sering bikin tertahan itu bukan hak dicabut, tapi data. Ini sering tidak disadari. Beda satu huruf di nama, rekening pasif, ada perubahan data yang belum terlapor, status verifikasi yang belum beres. Hal-hal kecil ini bisa bikin sistem menahan sementara. Jadi ketika kita bilang sinyal positif ada, kita juga harus jujur. Tetap ada kemungkinan sebagian orang mengalami kendala teknis karena urusan data. Ini bukan kabar buruk. Ini pengingat supaya Bapak Ibu bisa mengamankan sisi yang bisa Bapak Ibu kontrol. Di titik ini saya ingin Bapak Ibu melakukan satu hal sederhana. Jangan fokus pada tanggal yang digosipkan, fokus pada kesiapan diri. Karena tanggal itu bukan di tangan kita, tapi kesiapan data dan rekening itu di tangan kita. Sekarang saya akan bantu Bapak Ibu menyusun cara melihat sinyal positif dengan benar. Sinyal positif yang sehat itu biasanya muncul dalam bentuk narasi yang konsisten, bukan sekadar angka besar. Bukan sekadar klaim besok cair. Sinyal positif yang sehat itu biasanya bicara soal mekanisme, siapa penerima, jalurnya lewat mana, rentang waktu, dan hal-hal yang perlu disiapkan. Informasi yang sehat itu membimbing, bukan membakar emosi. Sebaliknya, informasi yang perlu diwaspadai itu biasanya punya ciri.
terlalu berani memastikan tanggal, terlalu berani memastikan nominal, dan biasanya disertai kalimat yang memancing emosi. Cepat share sebelum terlambat. Daftar ulang sekarang atau hangus. Klik link untuk verifikasi. Ini bukan sinyal positif, ini alarm bahaya. Dan di sini kita masuk ke batasan yang paling penting. Sinyal positif tidak menghapus risiko penipuan. Justru ketika sinyal positif muncul, penipu lebih aktif. Karena mereka tahu orang sedang menunggu. Mereka memancing panik dan euforia. Mereka mengaku dari lembaga, minta OTP, minta PIN, minta data, kirim tautan. Jadi batasan yang harus Bapak Ibu pegang kuat-kuat. Tidak ada prosedur resmi yang meminta OTP atau PIN melalui pesan pribadi. Kalau ada, anggap itu penipuan. Kalau ragu, berhenti dan cek lewat jalur resmi, bukan lewat orang yang menghubungi. Sekarang soal jadwal paling masuk akal. Saya tidak akan menancapkan satu tanggal yang membuat Bapak Ibu mengunci harapan, tapi saya akan berikan logika yang bisa menenangkan. THR itu tujuannya membantu menjelang hari raya, maka rentang paling masuk akal pencairan adalah beberapa hari sampai 2 minggu sebelum hari raya. Kalau Idul Fitri berada di akhir Maret 2026, maka rentang paling logis bergerak di pertengahan Maret. Bisa sedikit maju, bisa sedikit mundur, tergantung proses. Ini bukan janji, ini logika tujuan THR. Yang perlu Bapak Ibu pahami, kadang proses administratif bisa dimulai lebih awal, misalnya akhir Februari. Tapi proses administratif itu bukan berarti uang masuk saat itu juga. Itu bisa berarti mesin sedang disiapkan. Data diselaraskan, sistem dibuka, daftar penerima dikunci. Transfer ke rekening biasanya datang ketika keputusan final sudah jelas dan jalur pencairan sudah aktif. Sekarang saya ingin Bapak Ibu punya 3 langkah aman supaya tidak salah mengira dan tidak panik. Langkah pertama, pastikan rekening penerima pensiun aktif. Kalau rekening jarang dipakai, selain menerima pensiun, lakukan transaksi kecil yang wajar. Ini bukan ritual. Ini urusan status rekening. Rekening yang dianggap pasif bisa memicu proses tambahan. Langkah kedua, rapikan kesesuaian data. Nama di rekening, nama di identitas, dan data pensiun sebaiknya tidak jomplang. Kadang ada yang pakai singkatan, kadang ada yang beda urutan nama, kadang ada yang beda satu huruf. Kalau selama ini pensiun rutin lancar, biasanya aman. Tapi tidak ada salahnya memastikan apalagi menjelang momen pembayaran tambahan. Langkah ketiga, siapkan rencana penggunaan. Ini bagian yang sering dianggap nanti saja, padahal justru sekarang saat terbaik. Karena uang yang datang tiba-tiba bisa cepat habis kalau tidak ada rencana. Pisahkan untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan pokok, kewajiban mendesak, dan cadangan darurat. Baru sisanya untuk kebutuhan lebaran yang sifatnya tambahan. Ini bukan mengurangi kebahagiaan. Ini menjaga supaya THR benar-benar membantu, bukan lewat begitu saja. Bapak Ibu, saya juga mau menekan satu hal yang sering tidak enak dibicarakan tapi perlu. Menunggu THR jangan sampai membuat Bapak Ibu menunda hal-hal penting yang berisiko, terutama kesehatan. Kalau memang harus berobat, lakukan dulu sesuai kemampuan. Jangan menahan terlalu lama karena berharap THR masuk pada tanggal tertentu. Karena tanggal yang masih dalam proses bisa bergeser. Harapan itu baik, tapi kesehatan itu prioritas. Sekarang kita rangkum kompasnya biar sederhana dan bisa dipakai kapanpun. Sinyal positif itu ada, artinya peluang kebijakan berjalan terbuka. Tapi batasannya jelas, rencana belum sama dengan pelaksanaan, pengumuman belum berarti serentak, THR bukan pensiun rutin, komponen bisa berbeda antar status, data bisa menjadi kendala teknis, dan momen seperti ini rawan penipuan. Kalau Bapak Ibu pegang batasan-batasan ini, Bapak Ibu tidak akan salah mengira. Harapan tetap ada, tapi harapannya sehat. Tidak liar, tidak gampang dipermainkan. Dan saya ingin menutup dengan kalimat yang mungkin sederhana tapi menenangkan. Bapak Ibu, kita boleh berharap tanpa harus terburu-buru percaya, kita boleh menunggu tanpa harus panik, kita boleh waspada tanpa harus takut berlebihan. Karena ketenangan itu strategi. Strategi supaya kita tidak jadi korban rumor, tidak jadi korban penipuan, dan tidak jatuh dalam kecewa yang sebenarnya bisa dihindari. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, dan setiap hak yang memang untuk Bapak Ibu datang pada waktunya, membawa manfaat, dan menjadi berkah untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aturan itu dapat menentukan apakah pembayaran berjalan lancar atau justru tertahan di tahap verifikasi. Perubahan ini bukan semata persoalan angka naik, melainkan cara baru negara mengeksekusi pembayaran berdasarkan data yang tercatat resmi. Mari berhenti sebentar dan pikirkan, bila satu elemen data tidak cocok, apakah sistem berani menyalurkan dana sepenuhnya?
Sejenak kita cermati dengan tenang, karena di tengah arus informasi yang cepat, justru detail kecil yang paling sering disalahpahami. Rapel 12 bulan memang disebut dibayarkan sekaligus, tetapi apakah semua orang akan menerima jumlah yang sama? Apakah tunjangan keluarga otomatis dihitung bila status di sistem belum diperbarui? Dan bila rekening bank sudah pernah diganti, apakah data di administrasi sudah benar-benar sama dengan yang dibaca sistem pembayaran pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini penting bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan untuk mencegah kesimpulan keliru. Penjelasan tentang keputusan resmi, aturan, dokumen formal, serta ketentuan verifikasi akan diuraikan secara tertib di bagian berikutnya agar tidak ada ruang bagi tafsir yang menyesatkan. Di ruang publik, kekhawatiran yang paling sering muncul berkisar pada 3 hal. Kelanjutan pembayaran pensiun yang harus tetap pasti, kepastian penyesuaian gaji dan tunjangan yang sering disebut mengalami perubahan besar, serta rapel 12 bulan yang dianggap akan masuk sekaligus dalam jumlah besar. Bagi para pensiunan, terutama Purna Bakti ASN, TNI, dan Polri, perhatian utamanya wajar. Jangan sampai ada gangguan pada arus penerimaan, jangan sampai hak yang sudah dihitung tidak terbaca oleh sistem, dan jangan sampai kabar yang beredar menuntun pada harapan yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, yang paling perlu diperhatikan bukan hanya berapa kenaikannya, melainkan bagaimana mekanisme dan administrasi bekerja di dalam sistem baru, serta apa saja yang perlu dipastikan agar pembayaran berjalan tepat. Jika diterjemahkan ke dalam dampak yang paling dekat dengan kehidupan pensiunan, kebijakan ini menyentuh kepastian penghasilan bulanan, potensi rapel 12 bulan yang dibayarkan sekaligus, dan cara perhitungan berbagai komponen, termasuk komponen keluarga yang kini lebih bergantung pada kesesuaian data. Bagi pensiunan, ini berarti ada peluang penerimaan tambahan yang nyata, tetapi peluang itu berjalan seiring dengan syarat ketertiban administrasi. Artinya, bila data pensiun lama belum sepenuhnya sinkron dengan sistem terbaru, atau bila ada perubahan rekening dan status keluarga yang belum tercatat resmi, proses pembayaran dapat tertahan sampai verifikasi selesai. Dalam praktiknya, dampak yang paling terasa biasanya bukan perubahan kebijakan itu sendiri, melainkan dampak dari ketidakcocokan data yang menghambat sistem mengeksekusi pembayaran penuh. Pada garis besarnya, pemerintah secara resmi memberlakukan perubahan regulasi besar-besaran terkait sistem penggajian dan pensiun aparatur negara. Ini dipahami sebagai perubahan struktur, bukan sekadar penyesuaian angka, karena menyentuh komponen penghasilan aparatur negara yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Cakupannya luas, ASN, PPPK, TNI, Polri, Hakim, guru non-ASN, pensiunan, hingga veteran disebut masuk dalam kebijakan ini tanpa pengecualian pada cakupan umum. Namun dalam penerapannya, dampak tidak selalu sama pada setiap individu. Besaran penyesuaian dapat berbeda, waktu pencairan bisa berbeda, dan hasil akhir yang diterima sangat bergantung pada ketepatan data serta kepatuhan administratif. Ini poin yang harus dipahami sejak awal, karena banyak kebingungan bermula ketika orang mengira dampak kebijakan berlaku seragam. Pada bagian yang telah ditegaskan sebagai langkah kebijakan, rapel 12 bulan tidak ditunda ke kuartal berikutnya, tidak dicicil, dan tidak menunggu evaluasi tambahan. Rapel disebut dicairkan bersamaan dengan implementasi regulasi baru, sehingga selisih hak selama 12 bulan dibayarkan sekaligus. Bagi sebagian penerima, ini berpotensi berarti tambahan jutaan rupiah masuk ke rekening dalam satu waktu. Sebagai gambaran yang sering dijadikan ilustrasi, ASN golongan 3 dengan gaji pokok di kisaran tertentu berpotensi menerima rapel mendekati 5 juta. Pejabat eselon 2 dengan struktur gaji dan tunjangan lebih tinggi berpotensi menerima rapel dengan nilai jauh melampaui angka tersebut. Sementara bagi sebagian pensiunan, karena penyesuaian didasarkan pada pangkat terakhir sebelum pensiun dan formula yang berbeda, dalam beberapa kasus rapel dapat lebih besar dibanding ASN aktif dengan golongan yang sama. Penjelasan yang menyertai gambaran ini adalah adanya perhitungan ulang sistem pensiun agar lebih adaptif terhadap perubahan biaya hidup. Pada saat yang sama, terdapat perubahan pada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja tidak lagi diperlakukan sebagai tambahan otomatis, melainkan dihitung berdasarkan merit dan kelas jabatan dari kelas 1 hingga kelas 17. Disebutkan bahwa ASN yang berprestasi dan unit kerja yang produktif dapat memperoleh penyesuaian yang signifikan, sedangkan yang tidak menunjukkan kinerja optimal tidak mengalami kenaikan tunjangan. Pesan kebijakan yang disampaikan di sini adalah pergeseran dari pembayaran berbasis status menuju pembayaran berbasis kontribusi. Selain itu, guru non-ASN disebut mendapat perhatian melalui penyesuaian tunjangan profesi.
Hakim disebut mengalami penyesuaian total yang signifikan sejalan dengan tanggung jawab dan tuntutan integritas. PPPK disebut disetarakan dengan ASN struktural sesuai masa kerja dan beban tugas sebagai langkah korektif terhadap ketimpangan yang selama ini dirasakan. Di tengah cakupan yang luas, perlu dibedakan secara hati-hati antara hal-hal yang telah ditegaskan sebagai kebijakan dan hal-hal yang sering menjadi ruang salah tafsir. Yang telah dinyatakan sebagai posisi pemerintah, antara lain sumber dana kenaikan gaji dan rapel disebut berasal dari realokasi anggaran kementerian, surplus fiskal semester pertama, serta dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak lagi mendesak. Kemudian ditegaskan tidak ada utang baru yang digunakan karena kebijakan ini diposisikan sebagai optimalisasi anggaran, bukan ekspansi utang. Selain itu, kebijakan ini disampaikan sebagai penggerak ekonomi. Saat gaji dan rapel diterima, konsumsi rumah tangga meningkat. Ketika konsumsi meningkat, usaha kecil bergerak, dan ketika usaha bergerak, pajak kembali mengalir ke kas negara, membentuk siklus ekonomi yang dirancang dengan perhitungan. Dalam narasi yang sama, disebut estimasi bahwa tambahan belanja rumah tangga sebesar 1 triliun diperkirakan mampu meningkatkan PDB sekitar 0,1%, serta total anggaran rapel dan kenaikan gaji disebut mencapai lebih dari 50 triliun. Ada pula perbandingan internasional. Di negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, penyesuaian gaji pegawai federal disebut umumnya bertahap 2 hingga 4% per kuartal. Sedangkan di Indonesia, pada sektor tertentu disebut kenaikan, diberikan langsung hingga 200%, disertai rapel 12 bulan. Semua pernyataan ini perlu dibaca apa adanya. Ia menggambarkan arah kebijakan dan argumentasi pemerintah, bukan ajakan untuk mempercayai angka-angka dari sumber yang tidak jelas. Pada bagian yang sering disalahpahami, masyarakat kerap mengira bahwa ketika aturan besar diberlakukan, sistem akan otomatis berjalan sempurna untuk semua orang. Padahal, sistem penggajian negara bekerja berbasis data, dan data yang tidak diperbarui berarti risiko. Kesalahan kecil seperti status keluarga yang belum diperbarui, rekening bank yang tidak sesuai standar administrasi pemerintah, atau dokumen pendukung yang belum diverifikasi dapat menimbulkan keterlambatan pembayaran. Dalam beberapa kasus, nominal yang diterima bisa berbeda dari hak seharusnya, bukan karena negara tidak membayar, tetapi karena sistem tidak menemukan kecocokan untuk mengeksekusi pembayaran penuh. Karena itu, kebijakan perlu dipahami sebagai paket regulasi, mekanisme administrasi, verifikasi, dan implikasi jangka panjangnya. Untuk menempatkan semuanya dalam alur yang rapi, setiap rujukan waktu atau batas administratif distandarkan pada 10 Maret 2026. Tanggal ini diposisikan sebagai patokan administratif yang perlu diperhatikan. Pemerintah menekankan setiap penerima gaji dan pensiunan wajib memastikan data pribadi benar dan mutakhir sebelum 10 Maret 2026. Penekanannya bukan sekadar imbauan, melainkan syarat agar hak dapat diterima penuh dan pembayaran berjalan tanpa hambatan. Jika dipahami sebagai batas administratif, maka siapa yang siap berpotensi menerima tepat waktu, sementara yang lalai berpotensi menunggu lebih lama karena proses verifikasi dan koreksi. Di sini penting untuk menegaskan, keterlambatan verifikasi bukan berarti hak hangus, hak tetap ada. Namun keterlambatan dapat memperpanjang proses dan dalam beberapa kasus koreksi dapat memakan waktu berbulan-bulan. Setelah timeline administratif dipahami, bagian yang paling menentukan bagi pensiunan adalah memahami bagaimana sistem memproses data. Dalam praktik kebijakan besar, biasanya muncul 3 kelompok penerima, mereka yang menerima penuh dan tepat waktu tanpa kendala, mereka yang menerima tetapi tertunda atau perlu koreksi nominal, dan mereka yang tidak menerima pada tahap awal karena verifikasi belum selesai. Perbedaan di antara kelompok-kelompok ini bukan soal jabatan atau kedekatan, melainkan kesiapan data. Sistem penggajian negara bekerja seperti mesin besar yang mengeksekusi pembayaran jika setiap komponen data berada di posisi benar. Satu data yang tidak sinkron dapat menghentikan proses untuk satu individu. Dalam sistem baru, komponen penghasilan dihitung terpisah tetapi saling terhubung. Gaji pokok dihitung berdasarkan pangkat dan masa kerja. Tunjangan keluarga dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah anak yang tercatat resmi. Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan kelas jabatan dan evaluasi kinerja unit. Rapel 12 bulan dihitung dari selisih hak lama dan hak baru selama 12 bulan. Karena komponen saling terikat, jika satu komponen tidak valid, sistem cenderung menahan pembayaran penuh, menandai, lalu menunggu verifikasi ulang. Disinilah jalur panduan menjadi penting, terutama bagi pensiunan yang membutuhkan kepastian penerimaan.
Langkah pertama adalah memastikan data identitas dan status keluarga benar di sistem, karena tunjangan pasangan dan tunjangan anak hanya dibayarkan jika data diverifikasi resmi. Banyak kasus yang berulang setiap kali kebijakan besar diterapkan. Ada yang masih tercatat lajang, padahal sudah menikah, ada yang anaknya masih berhak tunjangan, tetapi belum diperbarui, atau ada perubahan yang tidak pernah dimasukkan ke data resmi. Jika data keluarga tidak cocok, tunjangan keluarga tidak dibayarkan, termasuk rapelnya. Langkah berikutnya adalah memastikan rekening bank sesuai standar administrasi pembayaran pemerintah. Dalam kebijakan ini ditegaskan bahwa rekening penerima harus sesuai, nama harus sama dengan administrasi, nomor rekening aktif, dan jenis rekening sesuai standar pembayaran pemerintah. Untuk pensiunan yang mengganti rekening tanpa pembaruan data, ini menjadi salah satu penyebab paling umum dana tertahan. Sistem tidak akan mentransfer dana ke rekening yang belum terverifikasi, meskipun penerima sebenarnya benar. Akibatnya muncul kesan belum dibayar, padahal proses terhenti karena tujuan transfer tidak valid di mata sistem. Berikutnya, pensiunan perlu memahami bahwa rapel 12 bulan bukan angka rata atau angka seragam. Rapel bukan hadiah, rapel adalah akumulasi selisih antara hak lama dan hak baru sejak kebijakan seharusnya berlaku. Karena selisih tiap orang berbeda, rapel tiap orang juga berbeda. Bahkan pada golongan yang sama, rapel bisa berbeda karena tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan kelas jabatan berbeda. Dua orang dengan pangkat sama, tetapi unit kerja berbeda, dapat memiliki selisih rapel jutaan rupiah. Pemahaman ini penting agar tidak muncul kecemburuan atau kesimpulan yang salah saat membandingkan satu rekening dengan rekening lain. Untuk pensiunan, penyesuaian dihitung berdasarkan pangkat terakhir sebelum pensiun. Namun ada kondisi yang kerap terjadi. Data pensiun lama belum sepenuhnya sinkron dengan sistem baru. Ada pensiunan yang masih tercatat dengan data lama dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pembayaran terbaru. Inilah alasan verifikasi ulang ditekankan, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan hak pensiunan dibayarkan sesuai ketentuan terbaru. Pada sebagian kasus, disebut pensiunan dapat menerima penyesuaian yang lebih tinggi dibanding ASN aktif. Penjelasan yang menyertai adalah perbedaan formula pensiun dan pertimbangan masa pengabdian. Namun tetap kembali pada syarat yang sama, data harus lengkap. Bagi pensiunan yang berada di luar negeri atau menggunakan rekening non-standar, mekanisme verifikasi disebut lebih ketat. Pensiunan perlu memastikan dokumen sah dan rekening aktif. Tanpa itu, dana tidak ditransfer. Ini bukan pengecualian yang bersifat diskriminatif, melainkan prosedur untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas pada pembayaran lintas kondisi. Pada jalur panduan berikutnya, penting juga memahami dampak perubahan tunjangan kinerja bagi aparatur yang masih aktif, karena narasi publik sering bercampur antara kenaikan gaji dan kenaikan tunjangan tanpa membedakan. Tunjangan kinerja disebut tidak otomatis, melainkan berbasis merit dan kelas jabatan 1-17. Ini berarti hasil akhir bisa tidak seragam. ASN dengan kinerja tinggi, unit kerja produktif, dan kelas jabatan optimal cenderung merasakan penyesuaian lebih besar. Sebaliknya, bagi yang kinerjanya tidak optimal, tunjangan bisa tidak naik. Disinilah banyak orang salah menghitung rapel. Ada yang mengalihkan perkiraan kenaikan bulanan dengan 12, padahal rapel dihitung dari selisih bersih hak lama dan hak baru, bukan dari total gaji. Jika kenaikan gaji pokok kecil tetapi tunjangan kinerja besar, rapel didominasi tunjangan. Jika tunjangan kinerja stagnan, rapel bisa lebih kecil dari ekspektasi. Ini bagian yang perlu dijelaskan dengan tenang agar para pensiunan dan keluarga tidak terjebak pada angka-angka rumor. Dalam kerangka konfirmasi kunci, ada beberapa hal yang harus dipisahkan antara rujukan resmi dan rumor. Yang perlu dipegang adalah kebijakan ini disebut mencakup berbagai kelompok aparatur, termasuk pensiunan dan veteran. Rapel 12 bulan disebut dibayarkan sekaligus. Tunjangan kinerja disebut berbasis merit dan kelas jabatan 1-17. Sumber dana disebut berasal dari realokasi anggaran, surplus fiskal semester pertama, dan dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak lagi mendesak, serta ditegaskan tidak ada utang baru, dan pemerintah menekankan pentingnya pembaruan serta verifikasi data sebelum 10 Maret 2026 sebagai patokan administratif. Sementara yang tidak boleh dipegang adalah angka-angka dari pesan berantai tanpa dasar dokumen, tangkapan layar tanpa keterangan, dan pesan suara tanpa sumber. Disinilah kebutuhan kehati-hatian menjadi bagian dari perlindungan. Bagian perlindungan juga perlu menyoroti risiko yang paling sering terjadi dan bagaimana menghindarinya. Kesalahan fatal pertama adalah menyamakan pengalaman orang lain dengan kondisi sendiri.
Banyak yang panik melihat orang lain menerima rapel besar, lalu menganggap dirinya bermasalah hanya karena belum menerima. Padahal setiap kasus berdiri sendiri, jalur verifikasi setiap rekening bisa berbeda, dan perhitungan rapel pun tidak seragam. Kesalahan fatal kedua adalah menunda verifikasi dengan alasan sudah lama terdaftar atau pasti aman. Justru data lama sering paling berisiko karena sistem baru tidak selalu kompatibel tanpa pembaruan. Apa yang dulu dianggap valid bisa dianggap belum lengkap dalam format sistem terbaru. Kesalahan fatal ketiga adalah lebih percaya pada pesan berantai daripada informasi resmi. Ini yang paling berbahaya karena membuat ekspektasi tidak realistis. Ketika hasil di rekening berbeda, kekecewaan muncul dan kegelisahan meluas. Padahal akar masalahnya bukan pada kebijakan, tetapi pada pemahaman yang keliru. Di titik ini, peringatan anti penipuan perlu disampaikan dengan tegas dan menenangkan. Ketika kebijakan besar dibicarakan luas dan banyak orang menunggu rapel, peluang penipuan biasanya ikut meningkat. Karena itu, setiap pensiunan dan keluarga perlu berpegang pada prinsip sederhana. Jangan pernah menyerahkan data sensitif melalui jalur tidak resmi, jangan mengikuti tautan yang tidak jelas, dan jangan percaya pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan atau membuka blokir dengan imbalan tertentu. Sistem pembayaran negara berjalan melalui prosedur resmi, bukan melalui perantara yang meminta data atau biaya. Jika ada pihak yang meminta informasi pribadi atau data perbankan dengan alasan verifikasi, itu harus diperlakukan sebagai risiko. Perlindungan terbaik adalah memastikan urusan dilakukan melalui kanal resmi dan dokumen yang sah, serta mengonfirmasi informasi melalui rujukan yang jelas. Untuk kasus-kasus khusus yang sering terjadi, ada beberapa skenario yang perlu disiapkan secara mental agar tidak menjadi sumber kepanikan. Pertama, ketidakcocokan data identitas atau status keluarga, misalnya perubahan status pernikahan atau data anak yang belum masuk sistem. Ini berdampak pada tunjangan keluarga dan rapelnya. Kedua, perubahan alamat atau data kependudukan yang membuat catatan lama tidak sinkron dengan pembacaan sistem baru. Ketiga, pergantian rekening bank tanpa pembaruan data administrasi yang menjadi penyebab dana tertahan karena sistem menolak tujuan transfer yang tidak terverifikasi. Keempat, kondisi pensiunan dengan rekening non-standar atau berada di luar negeri yang memerlukan verifikasi tambahan untuk memastikan dokumen sah dan rekening aktif. Semua kasus ini pada dasarnya dapat diselesaikan melalui verifikasi dan pembaruan data, tetapi memerlukan ketelitian dan kesabaran karena proses administrasi berjalan bertahap. Dalam gambaran lebih luas, kebijakan ini juga membawa dampak sosial. Pemerintah menyampaikan bahwa pensiunan bukan kelompok pasif. Mereka tetap berbelanja dan menopang keluarga sehingga menjaga daya beli pensiunan berarti menjaga perputaran ekonomi. Di sisi lain, tunjangan kinerja berbasis merit membawa konsekuensi perubahan budaya kerja bagi aparatur yang masih aktif. Birokrasi dituntut lebih adaptif dan lebih bertanggung jawab. Bagi sebagian orang, ini terasa sebagai tekanan karena zona nyaman berkurang. Bagi yang lain, ini dianggap memberi keadilan karena kerja keras lebih terlihat. Apapun persepsinya, bagi pensiunan dan keluarga, yang paling penting adalah melihat kebijakan ini sebagai era tata kelola yang lebih menekankan transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban data. Jika ditutup dengan ringkasan yang tenang, inti pesannya jelas. Perubahan besar pada sistem penggajian dan pensiun memang membawa peluang penerimaan tambahan, termasuk rapel 12 bulan yang disebut dibayarkan sekaligus, tetapi kelancaran penerimaan sangat ditentukan oleh kesesuaian data dan kepatuhan administrasi. Tunjangan keluarga tidak berjalan tanpa verifikasi. Rekening bank harus sesuai standar administrasi pembayaran pemerintah. Rapel dihitung dari selisih hak lama dan hak baru, sehingga nilainya berbeda untuk setiap orang. Dan 10 Maret 2026 diposisikan sebagai patokan administratif untuk memastikan data benar dan mutakhir, agar proses pembayaran tidak tertahan. Jangan membangun harapan dari pesan berantai. Pegang informasi resmi dan jalankan langkah-langkah pembaruan data melalui kanal yang sah. Semoga seluruh pensiunan, khususnya Purna Bakti ASN, TNI, dan Polri, diberi kesehatan, ketenangan, serta kelancaran dalam memastikan hak diterima dengan tertib dan tepat dengan suasana yang tetap damai dan penuh kepastian.